Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Baik, di konten kali ini saya akan melanjutkan tentang energi tobat sambel dan kaitannya dengan energi toksisitas di dalam jiwa manusia. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, karena ini ilmu jiwa, tentunya berhubungan dengan jiwa kita semua. Entah memang jiwa kita masih ada di dalam energi tersebut atau tidak, hanya jiwa kita masing-masing yang mengetahuinya. Yang jelas saya hanya membawakan konten untuk pencerahan dan untuk wawasan bagi yang mau mengambil manfaat. Kalau memang tidak mau, tidak apa-apa ya, bagi yang mau belajar saja. Karena pada hakikatnya saya membawakan konten di sini untuk diri saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Gitu ya. Nah, kalau yang kemarin kita kan membahas tentang energi tobat sambel itu kaitannya dengan apa, setan hakiki atau jin korin, atau energi negatif atau energi hitam atau energi gelap di dalam jiwa kita. Nah, sekarang lebih kepada pembahasan yang menyangkut kepada energi toksisitas. Nah, kenapa adanya energi tobat sambel itu di dalam jiwa? Karena memang adanya energi toksisitas yang masih kuat di dalam jiwa kita. Toksisitas itu adalah adiksi atau candu atau ketergantungan kepada sesuatu. Jadi kalau energi tobat sambel ini kan tidak hanya untuk dosa besar saja ya. Namun kalau dikaitkan dengan toksisitas, artinya suatu adiksi yang kebergantungan yang terus menerus. Contohnya ketergantungan game online. Nah, biasanya nih kalau yang ketergantungan game online ini kan dia bisa 4 jam sampai 5 jam itu nggak berhenti gitu loh main game online. Nah, jadi apa sih dosanya game online? Kan hanya hiburan gitu kan. Memang betul game online hanya hiburan, namun kalau disertai dengan toksisitas atau adiksi sehingga sampai berjam-jam sebelum HP itu atau gadget itu ngedrop gitu kan, dia terus gitu kalau yang udah kecanduan itu. Nah, itu kan bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Jadi disitulah letak dosanya yang harus kita taubatkan itu gitu. Jadi bukan masalah game onlinenya, bukan masalah hiburannya, bukan masalah YouTube-nya, bukan masalah Facebook atau Instagramnya gitu kan, tapi adalah adiksinya itu yang harus kita hilangkan. Nah, jadi kenapa ada energi tobat sambel? Karena kuatnya energi toksisitas di dalam jiwa kita yang menyebabkan lalai dalam beribadah gitu. Jadi yang kalau misalkan kita udah bertobat tapi dalam 2 bulan 3 bulan ternyata kembali lagi, misalkan nonton film lah, misalkan Korea atau film Mandarin gitu kan, sampai jam 2 malam, sampai misalkan sholat isya ketinggalan, terus mau sholat, saya mau tidur dulu, nanti sebelum subuh saya jam 4 mau sholat isya dulu, baru sholat tahajud misalkan, terus lanjut ke subuh. Niatnya memang bagus seperti itu, tapi ternyata sudah subuh, udah jam 5, udah setengah 6 masih tidur kan, karena efek begadang akibat toksisitas ketergantungan nonton film Korea atau game online tersebut gitu. Nah, jadi kita kenapa energi tobat sambel itu ada gitu kan. Jadi tobat mengulangi lagi, tobat mengulanginya lagi, tobat mengulanginya lagi gitu. Tidak hanya kepada dosa-dosa besar saja gitu kan. Jadi intinya suatu adiksi yang bisa menyebabkan kelalaian kepada ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah wajib itu ya, seperti misalkan sholat fardu gitu, waktunya sholat malah main HP, game online, akhirnya gara-gara itu misalkan sampai dikodo. Nah itu kan nggak bagus gitu loh, maksudnya di kodo ataupun di kosor itu kan ada aturannya, ada syaratnya gitu kan, seperti kita perjalanan ke Surabaya misalkan atau ke Jawa Timur yang memakan jarak tempuh itu lebih dari 96 km atau 100 km bahkan lebih gitu kan. Jadi kodo itu kan nggak sembarangan gara-gara main hal-hal yang nggak penting gitu terus dikodo, itu juga salah gitu. Nah jadi hal-hal kecil itu pun yang kita anggap remeh, karena kita sering melakukannya terus bertobat mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi gitu kan. Nah itu yang harus kita sadari itu segi adiksinya, jadi toksisitas yang menyebabkan kebergantungan kepada gadget atau HP tersebut atau hiburan tersebut gitu, yang mana mempengaruhi kualitas ibadah kita dan waktu ibadah kita banyak tersita karenanya gitu kan. Nah jadi untuk kita benar-benar bisa bertobat nasuha itu dan menghilangkan energi tobat sambal itu, ya walaupun bagus ada tobatnya tapi kan adiksinya itu ya, jadi yang dihilangkan itu adiksinya dulu gitu loh. Nah kalau kita sudah mampu menghilangkan adiksi, menyembuhkan adiksi, kita soul healing dari adiksi tersebut ya, maksudnya dari kecanduan atau ketergantungan HP, entah game online, entah hiburan di HP gitu kan, entah itu sosmed atau apapun jenis ketergantungan kita kepada sesuatu, itulah yang harus kita sembuhkan dulu. Nah kalau kita bisa menyembuhkan sisi adiksi di dalam jiwa kita, insya Allah gitu kan, jadi walaupun tobat hanya sekali, kita udah bisa meninggalkan semua itu gitu. Jadi intinya energi tobat sambal itu sangat erat kaitannya dengan energi toksisitas yang ada di jiwa kita gitu. Jadi harus sama-sama dibenahi gitu kan. Kita harus memaafkan jiwa kita, memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, mengasihani jiwa kita gitu kan. Terus kita juga kalau sudah bisa benar-benar mengasihani jiwa kita sendiri, memaafkan jiwa kita sendiri, nah biasanya itu kan jiwa itu kan menjadi tenang. Jadi sedikit-sedikit tuh adiksi itu bisa berkurang gitu. Jadi tinggal yang mana yang dominan. Misalkan dominannya itu lebih kepada menyesali diri sendiri ya. Nah itu kan setan hakiki bisa dendam gitu kan, si jin korin itu atau energi negatif itu dendam sehingga menyebabkan dosa yang berulang atau yang lebih parah lagi gitu. Itu kita periksa dulu ke kedalaman jiwa kita gitu. Nah lebih cenderung ke situ, atau lebih cenderung yang besarnya itu memang ada adiksi yang belum bisa kita hilangkan, seperti kepada hiburan game online atau misalkan hiburan sosial media yang bisa melalaikan kita kepada ibadah gitu. Jadi kita periksa gitu, kita tafakur, merenung yang mana sih penyakit saya itu cenderungnya kemana gitu, kepada si jiwa lawamahnya itu atau lebih cenderung ke si adiksinya itu gitu. Karena memang kan ibaratnya gini, dosa itu ada yang tidak disebabkan dengan ketergantungan, namun dosa itu hampir rutin dilakukan gitu, walaupun misalkan sebatas sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu kan, gara-gara pengaruh teman-teman, misalkan ada yang adiksi, contoh adiksi narkoba, adiksi drugs itu kan, alkohol. Nah yang seperti itu kan kadang ininya itu kuantitas di dalam jiwa kita itu berbeda-beda gitu kan, disebabkannya oleh apa gitu. Kalau memang pengaruh teman kan ya kita bisa hindari, selama kita bisa menghindari teman itu kan kita masih bisa bertobat sungguh-sungguh gitu, selama teman-teman yang nakal itu kita tinggalkan gitu, jangan bergaul lagi. Nah itu kan berarti memang ringan sebenarnya, hanya ada faktor eksternal gitu kan.
Nah, kita harus bisa meneliti, menelaah gitu ke dalam jiwa kita ini sebabnya apa gitu. Tapi memang yang parah, walaupun tobat sambelnya itu bukan dari dosa, cuman maksudnya bentuk ketergantungan game online, tapi karena pengaruhnya itu kepada ibadah, nah itu kan yang meninggalkan ibadahnya itu loh yang menjadi dosa besar yang harus kita bertobat kan, bertobat sungguh-sungguh gitu. Nah, kalau misalkan itu permasalahannya karena adiksi, memang itu parah ya. Maksudnya masih mendingan kita yang dipengaruhi teman, selama kita bisa menghindar, kita bisa benar-benar bertobat gitu, karena itu dari luar. Tapi kalau yang dari adiksi itu butuh terapi jiwa ya. Jadi terapi jiwa, penyembuhan jiwa dari ketergantungan sesuatu gitu. Jadi tinggal dari di mana letak penyakit kita, ada di mana, kita bedah jiwa masing-masing adanya di mana, lalu lakukanlah penyembuhan gitu kan. Jadi kalau sudah tahu titik penyakitnya di situ, itu lebih mudah untuk bertobatan nasuha gitu. Tapi kalau kita selama belum belum awareness, soul awareness ya, awareness gitu kan, aware gitu, sadar gitu kan, kesadaran jiwa itu agak susah gitu. Jadi intinya perbanyak sadar, perbanyak meneliti, kita bedah jiwa kita masing-masing, apa sih sebenarnya yang masih ada di dalam jiwa kita ini yang masih belum tersembuhkan gitu ya. Segini aja dulu, takutnya ada yang ngantuk, ada yang komplain katanya kalau kelamaan ngantuk katanya. Ya kalau ngantuk ya tidur aja, nggak apa-apa, tidur juga kan suatu kenikmatan ya kan. Justru mungkin dengan tidur itu ilmu itu bisa masuk ke alam bawah sadar, tapi tidurnya jangan sambil ngorok ya. Tidur yang setengah tidur itu bisa masuk ke alam bawah sadar. Jadi si ruh yang yang si jin korin atau energi negatif itu dia bisa mendapatkan ilmu gitu. Itu suatu awal untuk menuju ketenangan batin sebenarnya ya. Cuman karena hal ini terlalu khusus, jadi nggak saya ceritakan terlalu jauh gitu. Yang penting ya sebaik-baiknya kita menimba ilmu ya harus dalam keadaan melek gitu ya. Oke, sampai di sini aja dulu. Kalau misalkan kurang lengkap, memang pembahasan ini sangat panjang gitu kan. Spiritualitas itu ilmunya memang luas gitu, nggak bakalan cukup. Walaupun beberapa hari itu akan ada lagi gitu pembahasan yang lebih dalam. Jadi cukup sekian ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan konten YouTube ini. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil manfaatnya dan buang buruknya ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.